adik-adik, berjumpa lagi di Pia Online. Gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa, aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Oh iya Kak Sekar, tahu nggak minggu ini minggu Prapaskah keberapa sih? Tahu dong, minggu ini minggu Prapaskah ketiga. Oh iya adik-adik, gimana pantangnya? Kak Manda gimana pantangnya? Pantangnya lancar. Kalau Kak Ria pantang apa aja nih? Kak Rio pantang makan daging, pantang jajan, dan banyak lagi. Nah, sebelum memulai Pia Online pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang berjudul Dari Terbit Matahari. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami akan mendengarkan sabda-Mu dan bergembira bersama. Berkatilah juga teman-teman yang pada hari ini belum bisa bergabung di sini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yuk kita nyanyi bersama. Judulnya apa Kak Rio? Judulnya Yesus Pokok. Kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan terbuat. Yesus cintaku, cinta kau, kau cintanya. Yesus cintaku, cinta kau, kau cintanya. Yesus pokok dan kita caranya,
19-21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa membuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Yes. Selalu ceria dan tidak pernah mengeluh. Ya anak-anak, hari ini kita bertemu bersama Katrin, Nana, suster, kakak-kakak, teman-teman, dan juga pendamping Pia yang lain. Anak-anak, nggak terasa hari ini kita sudah masuk dalam Minggu Prapaskah yang keempat, ya. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, tadi teman kita sudah membacakan. Teman kita siapa ya? Lita sudah membacakan bacaan Injil pada pagi hari ini, yang nanti juga Bu Katrin akan sedikit mengulas tentang bacaan tersebut dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21, yaitu Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkannya. Tentunya kita sudah tahu anak-anak bahwa Yesus itu lahir di tempat yang sama sekali tidak menyenangkan. Coba anak-anak, siapa saja yang ingin lahir di kandang hewan yang tidak ada kasur empuk, tidak ada pemandangan kamar yang indah, ya? Mama-mama kalian ya pengennya melahirkan di tempat yang bagus lah ya, paling enggak wajar ya, ada tempat tidur, ada ranjangnya, ada tempat-tempat lain yang dibutuhkan, ya. Namun demikian anak-anak, sebenarnya kita itu cukup bahagia ya dengan kedatangan Tuhan. Kenapa anak-anak? Tuhan Yesus lahir atau datang ke dunia ini dengan cara yang seperti itu dan sangat menyedihkan, namun cukup membawa kebahagiaan buat kita semuanya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kita semuanya.
yang utama adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang telah dibuatnya atau yang telah diperbuat. Nah, anak-anak, mengapa manusia itu jatuh ke dalam lembah dosa? Ya karena mereka itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini dan isinya itu saling berpasangan, anak-anak. Ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ada orang tua, ada orang muda, ada yang besar, ada yang kecil, juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, anak-anak, Yesus datang ke dunia itu atau dunia yang gelap ini, ya, sebagai terang, ya. Jadi kenapa dikatakan dunia gelap, anak-anak? Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian atau perilaku-perilaku yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang pada akhirnya dunia ini menjadi gelap oleh dosa, ya, gelap oleh tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh setiap manusia, terutama adalah Tuhan. Nah, Yesus datang ke dunia yang gelap ini sebagai terang sebenarnya, karena ingin menyelamatkan manusia. Terang itu diperuntukkan bagi manusia dan seluruh isi bumi ini atau seluruh isi dunia tanpa kecuali. Nah, siapa yang percaya pada terang itu, maka dia akan diselamatkan, ya. Terang dari mana? Tentunya ya terang dari Tuhan. Namun siapa yang menolak terang, maka manusia itu akan binasa. Binasa apa, Bu? Ya hancur. Kenapa? Karena dia menolak ajakan Tuhan untuk menjadi manusia lebih baik. Siapa saja sebenarnya, Bu Katrin, orang-orang yang menolak terang itu? Ya mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Contohnya di masa sekarang ini, anak-anak, banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan masa pandemi ini. Apa, Bu, contohnya? Contohnya dulu sebelum sekarang ini menjadi lebih mudah adalah, contoh kecilnya adalah menimbun masker, kemudian nanti dijual dengan harga yang tinggi. Dan masih kejahatan-kejahatan yang lain. Contohnya apa, Bu? Dia termasuk merampok, ya. Kalau kalian melihat atau mendengar berita-berita di televisi itu, banyak sekali orang yang mencari kesehatan dengan cara berolahraga, menggoes, kemudian dirampok, kemudian dijamret. Itu adalah salah satu kejahatan. Kemudian korupsi dan masih banyak kejahatan-kejahatan yang lain yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Nah, jika manusia menerima terang, maka harusnya manusia itu menjauhi kejahatan tersebut, anak-anak, ya, dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang baik tentunya. Dengan melakukan tindakan-tindakan yang baik, maka manusia tersebut menerima terang dari Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan. Nah, setelah Bu Katrin menyampaikan hal tersebut tentunya dalam kehidupan sehari-hari, ayo anak-anak, mari ayo kita menerima terang dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang baik. Di mana, Bu? Di rumah, membantu ibu, ya toh? Kemudian mengasuh adik, belajar lewat online, ikut
tatap muka virtual, tetap belajar rajin ya di masyarakat, ya bergaul dengan tetangga dan masih banyak yang lain. Jangan lupa berdoa, pergi ke gereja. Kemudian kita buang semua tindakan-tindakan yang tidak baik. Karena kita berjanji akan menerima terang dari Tuhan. Ya, oke anak-anak, hanya itu yang bisa Bu Katrin sampaikan. Mari kita menyelamatkan diri dari segala dosa-dosa agar Tuhan selalu hadir dan selalu tersenyum buat kalian semua, karena kalian sudah melakukan hal-hal yang baik yang bisa membawa kita untuk mendapatkan terang dari Tuhan. Demikian dari Bu Katrin. Tetap hidup bahagia di rumah, kemudian hidup sehat dengan cara jaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Sekian dari Bu Katrin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Bye-bye. Jadi begini teman-teman, pandemi COVID-19 ini mengubah banyak hal. Gereja sepi karena umat tidak boleh ikut misa. Perekonomian juga pasti terganggu karena usaha-usaha sepi. Sepi kan? Sepi banget Romo. Pak Urip tukang becak yang biasa mangkal di depan pasar Kroya sudah 3 hari tidak dapat penumpang Romo. Penjual juga sepi, nggak ada yang beli Romo. Gereja harus meringankan beban mereka. Saya setuju Romo. Ya, nanti saya akan meminta umat untuk setiap hari Rabu mengumpulkan 3 nasi bungkus untuk makan siang mereka. Jadi Rabu Berbagi. Ragi. Umatku yang terkasih, ibu bapak, teman-teman muda yang saya kasihi, di tengah pandemi COVID-19 kita bisa menjadi cuek dan tidak peduli. Tetapi kita juga bisa memilih untuk peduli kepada mereka yang membutuhkan. Maka paroki kita mengadakan kegiatan Ragi, Rabu Berbagi. Setiap keluarga dengan kerelaan hati menyumbangkan 3 nasi bungkus dan nantinya akan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ingat, Ragi, Rabu Berbagi, mulai Rabu ini. Ma, ini dinar bolo, Rabu Berbagi. Oh iya ya, jabang bayi, mama kelalen. Lah sih kepriwe ki ya? Masa lawe tempe goreng tok. Lah mak, kan ana nduk ayam nang petarangan. Oh iya, jatnya nah. Iya. Mak, nduk ki mung telu tok. Jat kabeh bae, esuk teli pitike ngendok maning. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kreativitas Pia. Kali ini dengan Mas Nara ya. Yuk langsung saja kita buat. Nah, bahan dan alatnya: kertas cover bergambar salib,
Dan yang satu lagi persegi panjang, spidol, double tip, gunting, dan kertas origami. Pertama kita gunting gambar salibnya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita gunting ini persegi panjangnya. Nah, persegi panjangnya seperti ini. Yang ada garisnya kita lipat ya. Nah, jadinya seperti ini. Salib bagian bawah juga kita lipat ya. Nah, seperti ini. Sisi lain dari persegi panjang kita lipat ya. Kira-kira seperti ini. Lipatan kecil persegi panjang sudah Mas Nara tempeli double tip yang akan ditempelkan di belakang salib. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, sekarang kita buat bentuk hati. Kertas origaminya kita lipat dulu. Sekarang kita gunting bentuk hati. Seperti ini hasilnya adik-adik. Sekarang kita tulis salah satu ayatnya ya. Mas Nara menulis makna dari Yohanes bab 3 ayat 16. Nah adik-adik, ini sudah tertulis makna dari Yohanes bab 3 ayat 16. Mas Nara punya dua persegi panjang kecil yang panjangnya sama. Yang satu sudah ada double tipnya. Mas Nara lepas ya. Lalu ini ditempelkan seperti ini. Seperti ini ya. Sekarang kita lipat secara bergantian. Ke atas, ke samping kiri, ke bawah, ke samping kanan. Terus begitu ya, sampai selesai. Setelah lipatan selesai, kita rekatkan ya. Jadinya seperti ini. Lalu kita tempel di belakang sini ya adik-adik. Lalu kita tempel di salib bagian depan ya. Seperti ini ya. Nah adik-adik, sekarang salibnya boleh dihias. Yang terakhir, kita rekatkan bagian bawah ya. Nah, begini kalau dilihat dari samping. Dan ini dari depan dan bisa diberdirikan ya. Adik-adik, ini sudah jadi. Tolong diingat ya makna ayat ini. Makna dari Yohanes bab 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, ini bisa diletakkan di meja belajar kalian. Seperti ini contohnya. Mas Nara tunggu karya kalian ya. Tetap bertumbuh dalam kasih Tuhan ya. Tuhan memberkati. Dah.
Nah adik-adik, sebelum kita menutup via online, kita akan menyanyikan lagu penutup yang berjudul Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sampan, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sampan, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan atas pendampingan dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Semoga kesehatan dan berkat-Mu selalu menyertai kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.